Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Niamia, NIM 2019 12193, kelas Pengauditan 14D. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internord atau penyalur gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading commodity non-energy, dan kegiatan bisnis keuangan. Tokoh penting dalam perusahaan Enron. Pendiri perusahaan Enron yaitu Kenneth Lai, CEO dan CRO sementara dari perusahaan Enron yaitu Stephen F. Cooper, dan ketua dari perusahaan Enron yaitu John G. Wright-III, dan wakil komisaris perusahaan Enron yaitu Clifford Baxter. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002, berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enron, suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat, jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar 31,2 miliar US dollar dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan mereka. KAP Arthur Andersen, salah satu firma akuntansi terbesar di Amerika Serikat yang berdiri sejak 1913, kantor akuntansi publik yang termasuk dalam The Big Four atau PricewaterhouseCoopers, Deloitte Ernst & Young, KPMG, lalu pecah menjadi The Big Five. Sejak pemisahan bisnis jasa, atestasi atau fungsi akuntansi dan konsultasi, Arthur Andersen 1999. Arthur Andersen merupakan perusahaan akuntan yang mengaudit laporan keuangan Enron, juga sebagai konsultasi manajemen Enron. KAP tersebut memiliki kebijakan pemusnahan dokumen yang tidak menjadi bagian dari kertas kerja audit formal. Berikut kerjasama KAP Arthur Andersen dan Enron. 1. Board of Directors atau Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Non-Eksekutif membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan atau insider trading, termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. Kedua, Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Pertama, mantan Chief Audit Executive Enron atau Kepala Internal Audit semula adalah partner KAP Andersen yang ditunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. Selanjutnya, Direktur Keuangan Enron berasal dari KAP Andersen. Kemudian, sebagian besar staf akunting Enron berasal dari KAP Andersen. Tiga, pada awal tahun 2001, partner KAP Andersen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan, mengingat risiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan bisnis Enron. Dari hasil evaluasi diputuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien KAP Andersen.
Keempat, salah seorang eksekutif Enron dilaporkan telah mempertanyakan praktek akunting perusahaan yang dinilai tidak sehat dan mengungkapkan kekhawatiran berkaitan dengan hal tersebut kepada CEO dan partner KAP Anderson pada pertengahan 2001. CEO Enron menugaskan penasihat hukum perusahaan untuk melakukan investigasi atas kekhawatiran tersebut, tetapi tidak memperkenankan penasihat hukum untuk mempertanyakan pertimbangan yang melatar belakangi akuntansi yang dipersoalkan. Hasil investigasi oleh penasihat hukum tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang serius yang perlu diperhatikan. 5. Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi $393 juta, naik menjadi $100 juta dibandingkan periode sebelumnya. CEO Enron, Kenneth Lai, menyebutkan bahwa Enron secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Ia juga tidak menjelaskan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus atau Special Accounting Charge or Expense sebesar $1 miliar yang sesungguhnya menyebabkan hasil aktual pada periode tersebut menjadi rugi $644 juta. Pada analis dan reporter kemudian mencari tahu lebih jauh mengenai beban $1 miliar tersebut, dan ternyata berasal dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh CFO Enron. Yang keenam, pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai. Pada saat itu terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan senilai lebih dari $1 miliar. Dengan pengungkapan ini, nilai investasi dan laba yang ditahan atau retained earning berkurang dalam jumlah yang sama. Tujuh, Enron dan KAP Anderson dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron atau penghambatan terhadap proses peradilan. 8. KAP Anderson diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juli 2002. Sementara, KAP Anderson menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001. 9. Tanggal 28 Februari 2002, KAP Anderson menawarkan ganti rugi $750 juta untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Anderson. 10. Pemerintahan Amerika atau the US General Service Administration melarang Enron dan KAP Anderson untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan di Amerika. 11. Tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Anderson bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. 12. Tanggal 22 Maret 2002, mantan Ketua Federal Reserve Paul Volcker yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktik audit dan meningkatkan kembali citra KAP Anderson mengusulkan agar manajemen KAP Anderson yang ada diberhentikan dan membentuk suatu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru. 13. Tanggal 8 April 2002, seorang partner KAP Anderson, David Duncan, yang bertindak sebagai penanggung jawab audit Enron, mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di peradilan bagi kasus KAP Anderson dan Enron. 14. Tanggal 15 Juni 2002, juri federal di Houston menyatakan
KAP Anderson bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Jadi, kesimpulan dari kasus Enron dan KAP Arthur Anderson yaitu Enron dan KAP Arthur Anderson sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Yang menyebabkan kebangkrutan dan keterpurukan pada perusahaan Enron adalah editor Arthur Anderson atau satu dari 5 perusahaan akuntansi terbesar yang merupakan kantor akuntan Enron. Keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak baik bagi eksternal seperti para pemegang saham dan baik internal yang berasal dari dalam perusahaan Enron. Enron telah melanggar etika dalam bisnis dengan tidak melakukan manipulasi-manipulasi guna menarik investor. Sedangkan Arthur Anderson yang bertindak sebagai auditor pun telah melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan. Arthur Anderson telah melakukan kerjasama dalam memanipulasi laporan keuangan Enron. Hal ini jelas Arthur Anderson tidak bersikap independen sebagaimana yang seharusnya sebagai seorang akuntan. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment di YouTube ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.